Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 metode pemisahan lanjut akan menjelaskan tentang destilasi kontinu dengan saya sendiri, Febri Alia Devi dengan NIM 321218103. Pengertian, destilasi kontinu merupakan salah satu jenis destilasi yang berdasarkan prosesnya, yaitu cara pemisahan campuran zat cair dari larutan yang dilakukan terus-menerus tanpa adanya gangguan. Ada aliran bahan masuk sekaligus aliran bahan keluar. Dalam metode destilasi kontinu, zat campuran akan dididihkan sehingga terdapat uap air. Kemudian, uap air tersebut akan didinginkan dan kembali lagi ke bentuk cairan. Zat campuran yang memiliki titik didih yang lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Kemudian, prinsip destilasi kontinu tergantung atas karakteristik tekanan uap, campuran cairan. Prinsip destilasi berdasarkan pada 3 proses. Yang pertama, ada perpindahan panas. Perpindahan panas terjadi dari sumber panas menuju campuran. Campuran dipanaskan, akan terjadi proses penguapan, yaitu nomor 2, evaporasi. Evaporasi atau penguapan yaitu proses perubahan molekul di dalam keadaan cair menjadi gas. Evaporasi merupakan kebalikan dari kondensasi. Kemudian yang ketiga, ada kondensasi atau pengembunan, yaitu perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat. Contohnya, gas dan cairan. Kondensasi terjadi ketika uap didinginkan menjadi cairan. Kemudian prinsip destilasi itu berdasarkan titik didih yang lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Selanjutnya, uap campuran dikondensasi dan dikembalikan ke kolom yang disebut reflux. Cairan yang dikembalikan tersebut diusahakan agar dapat kontak secara lawan arah dengan uap, sehingga diharapkan hasil atas akan meningkat kemurniannya. Untuk mendapatkan kondisi tersebut diperlukan uap yang banyak agar dapat digunakan sebagai reflux dan hasil atas. Kondisi tersebut harus diimbangi dengan panas yang masuk pada reboiler harus besar. Kemudian di sini terdapat video tentang destilasi kontinu. Minyak mentah mengalir atau masuk ke dalam tungku sebelum ke atas menara. Kemudian dipanaskan dan diuapkan, menghasilkan campuran minyak mentah. Campuran uap dan cairan kemudian dimasukkan ke dalam bagian bawah menara, yaitu titik terpanas yang dapat mencapai 400 derajat Celcius, atau disebut bagian umpan. Komponen yang masih cair pada suhu tinggi menjadi uap, naik ke menara melalui serangkaian tahap destilasi. Suhu menurun saat uap naik melalui menara. Untuk skema umum destilasi kontinu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Teh Mutiara. Terima kasih pada Febri yang telah menjelaskan sebelumnya. Mohon izin, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai destilasi kontinu. Di sini ada skema umum mengenai destilasi kontinu secara general. Ini adalah salah satu contoh kolom destilasi yang sederhana. Di sini kita bisa lihat ada kettle boiler dan di sini dia berfungsi untuk menyuplai panas pada si kolom destilasi sehingga nanti dia akan terpisah sesuai dengan titik didihnya. Dan di situ ada feed juga di mana ada aliran masuk yang masuk ke dalam kolom destilasi untuk nanti dipisahkan sesuai dengan titik didihnya. Kemudian nanti hasil dari penguapan itu dia akan masuk ke kondenser dan nanti hasil dari destilatnya dia akan ditampung di reflux drum ini. Nah, kalau ini kan karena dia sederhana, jadi dia tidak ada tahapan selanjutnya untuk enriching atau rectification. Kalau misalnya di industri besar itu dia biasanya suka ada dia kolom lagi khusus dengan ditambah oleh pompa. Itu dia nanti akan
diolah kembali. Nah, sebetulnya ini juga ada, jadi dari reflux drum ini dia ada pompa lagi untuk nanti bisa diolah kembali si refluxnya itu untuk dipanaskan kembali. Jadi fungsinya untuk meningkatkan kemurnian dari hasil destilatnya. Tapi kalau misalnya secara sederhana satu tahap destilasi pun juga sebetulnya itu eh, sudah termasuk kemurnian yang tinggi. Hanya biasanya di perusahaan industri itu kan dia menginginkan kemurniannya yang lebih pure, mendekati hampir 100%, sehingga setelah didapatkan destilat di reflux itu dia akan ada proses lagi enriching dengan cara dari pompa itu dia akan dengan menggunakan pompa akan dipompakan lagi untuk nanti diolah kembali, dipanaskan kembali untuk didapatkan kembali destilatnya supaya bisa lebih murni. Nah, selanjutnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk destilasi kontinu itu digunakan secara luas dalam industri kimia, seperti pengolahan gas bumi, produksi petrokimia, pengolahan tar batu bara, pencairan gas alam, produksi pelarut hidrokarbon, dan aplikasi terluas itu terjadi di kilang minyak bumi. Nah, di sini ada istilah yang tidak asing di kolom destilasi, yaitu namanya fraksinasi. Kelompok senyawa dalam minyak bumi mempunyai titik didih dengan kisaran perbedaan relatif kecil dan biasanya disebut fraksi. Fraksi ini berasal dari istilah destilasi fraksional atau fraksinasi. Pemisahan minyak bumi menjadi berbagai jenis fraksi disesuaikan dengan kegunaan dan nilai ekonominya. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk sederhana dari menara destilasi yang biasanya ada di kilang minyak bumi. Nah, biasanya industri penyulingan itu dilakukan dalam jumlah yang besar menggunakan kolom silinder vertikal atau menara destilasi. Biasanya diameter kolomnya itu dimulai dari 65 cm hingga 11 meter dan tingginya itu mulai dari 6 meter sampai 60 meter. Nah, dapat terlihat di sini di menara destilasi ini di industri kilang minyak bumi, di mana minyak mentah panas yang masuk dia nanti akan terpisah sesuai dengan titik didihnya. Karena suplai uap panasnya itu dari bawah, jadi yang suhu paling bawah itu adalah yang paling tinggi. Sedangkan yang menguap ke atas itu dia yang titik didihnya paling rendah. Biasanya yang keluar itu seperti gas di suhu sekian, kemudian bensin di suhu 50-85 yang menguap di suhu berikut. Kemudian di suhu 85-105 itu ada kerosin, di 105-135 itu yang menguap akan ada solar, kemudian di 135-300 akan ada minyak berat, dan sisanya residu itu di atas 300 derajat Celcius yang itu bisa dipisahkan kembali untuk bisa menjadi lilin, pemoles, bahan kimia, dan sebagainya. Nah, di menara destilasi ini juga umumnya itu terdiri dari serangkaian peralatan proses, antara lain preheater, kolom, kondensor, akumulator, reboiler, dan peralatan pendukung lainnya yang dapat mendukung tentunya proses dari destilasi di menara destilasi ini. Nah, berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga sharingnya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.